Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Hasan Ja'far, Pak Profesor Agus Arsunandar, Pom Dewa Indramayu. Pak Hasan agak jauh-jauh orang Pemanukan, Tangga Indramayu. Al-Karam Azizi wa akhi Al-Karim Yahya Agus Sunyoto, aktivis Nahdlatul Ulama dan sekarang Ketua Lesbumi Lembaga Seni dan Budaya Pusat, yang tidak henti-hentinya tangan beliau menulis, berusaha menggali rahasia-rahasia sejarah Nusantara. Para hadirin, ini banyak sekali yang kalau saya sebutkan, ada Kiai Abdullah Wong, kayaknya para jin ini. Ini siapa namanya? Mas Iman, seorang peneliti dan rekan-rekan semuanya. Hadirin saya hormati. Sejarah. Ini maaf, saya nggak bisa komentarin karena baru dapat nih. Sejarah itu bahasa Arab. Asalnya syajarah. Mananya? Pohon tumbuh dari akar yang sangat dalam. Dari akar itulah kita bisa mencari rahasia-rahasia kehidupan. Mengapa kita ada? Mengapa kita hidup? Kita di mana? Dan dari mana akan kemana? Man ana ila aina, fi aina ila aina. Siapa saya? Dari mana datangnya saya? Akan kemana saya pergi? Ini namanya sejarah sebenarnya. Kalau kita pelajari memahami perjalanan nenek moyang kita pun nanti akan dianalisis, akan diteliti oleh cucu kita. Kalau kita menjadi orang yang layak dianalisis, kalau enggak ya. Kalau makin sabun petir ya enggak ya. Nah, sebenarnya Quran berulang kali, Qul siru fil ardi tsumma nzuru. Artinya kita diperintah Al-Quran agar melakukan penelitian secara maksimal, baik kuantitatif maupun kualitatif, agar penelitian kita bermanfaat untuk generasi kita dan generasi yang akan datang. Dan yang namanya penelitian siru fil ard tidak akan selesai ila yaumil qiyamah. Profesor Hasan Ja'far dan Pak Agus pun ya belum selesai, harus diteruskan oleh murid-muridnya atau generasi yang akan datang. Kehidupan ini penuh dengan rahasia. Manusia pun makhluk yang misteri sebenarnya. Siapa kita ini? Misteri jawabnya. Gak bisa dijawab secara jelas. Paling diraba-raba bisa, tapi siapa kita? Gak jelas. Kemudian, mengapa kita harus ada? Kenapa kita harus ada? Kalau sudah ada kan harus jadinya kan. Itu juga tidak bisa dijawab. Keberadaan kita ini seperti apa? Apakah temporal? Apakah abadi? Itu pun nggak bisa dijawab sebenarnya. Nggak bisa dijawab. Nah, semua para rasul, para nabi dengan membawa misi agama, membawa ajaran-ajaran yang mengingatkan, memberikan peringatan, basyirun wa nadhira, agar kita mengerti tentang rahasia-rahasia kita sendiri. Pernah dijawab oleh Ibnu Arabi. Ini saya nggak bisa bicara karena baru baca, berpendapat. Jadi saya nggak komentarnya Pak Ibnu Zeus, mohon maaf. Pernah dijawab oleh Ibnu Arabi, Khatamul Auliya, wali pamungkas, Al-Kibritul Ahmad, belerang merah, gelarnya ini, Syekhul Akbar, Syekh, the big, the grand Syekh. Allah sebagai zat
tidak bisa diketahui oleh siapapun. Itu namanya al-hadratil ahadiyah, hadrat kemahatunggalan Tuhan. Dirinya pun tidak tahu tentang dirinya. Allah pun ketika masih ahad tidak mengetahui siapa dirinya. Karena ahad, satu tuh, tunggal galnya. Ngomongnya. Satu tenang gitu loh. Betul-betul satu, ijen. Nah ini ketika saya ngomong kemudiannya hanya sekadar menceritakan. Di sana dulu nggak ada kemudian, belum ada zaman, belum. Tapi ketika saya ceritakan urut, tertib. Kemudian ini dia. Di sana nggak ada kemudian. Ketika Allah ketika itu ingin mengenal dirinya, siapa sih aku jadi? Aku ini sebenarnya siapa? Allah sendiri tahu tentang dirinya. Maka begitu Allah ingin mengetahui dirinya, muncullah asma-asmanya. Al-Khaliq, Al-Qadir, Al-Alim, dan seterusnya 99 itulah. Apa enggak 99? Asma husna. Potongannya enggak apa potongan ini. Masa terang apa masa terang? Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahim malikul quddus salamun mu'minun hayyun aziz mutakabbir, dan seterusnya. Dah, paham ya? Ternyata Allah tahu, oh, aku ini Khaliq, aku ini Alim, aku ini Qadir. Begitu dia tahu bahwa dia itu Khaliq, tidak sekali-kali Khaliq, kecuali ada makhluk. Paham gak? Ini gak paham. Tidak sekali-kali dia predikatnya pencipta, pasti ada yang di. Dan bagaimana dia punya gelar, punya nama, punya predikat pencipta kalau nggak ada ciptaannya. Maka begitu dia mengetahui bahwa dirinya itu Khaliq, Alim, Qadir, dan seterusnya 99 tadi, maka muncullah relasi dari Asmaul Husna, yaitu objeknya lah, muncullah makhluknya, muncullah ma'lumnya, muncullah makdurnya. Kalau Qadir makdur, kalau Alim maklum. Maka lahirlah namanya Antabita, Al-A'yan Antabita, entitas laten. Dari asal Mesir sudah ada, sastra sudah ada waktu itu. Kalau kata Kiai yang mubalik, alam arwah. Al-A'yan Antabita, entitas laten. Pak Kautan Azhari menerjemahkan entitas permanen, kurang tepat, bukan permanen, laten. Ada, belum nyata, dikatakan tidak ada, sudah ada. Keberadaannya belum nyata. Namanya bahasa Arabnya apa? Al-A'yanut Thabitah. Thabitah itu permanen. Laten. At-thubut bainal wujud wal qadam. Dia kenal istilah Arab pas sastra ini. Saya keluarkan istilah Arabnya ini biar kenal. Dan dari A'yanut Thabitah terjadi emanasi yang sakral menuju ke Nur Muhammad. Di sini ada mistik. Jadi mistiknya ini di luar logika ya. Kenapa harus Nur Muhammad gitu? Jadi yang sulit itu dijawab. Antabita itu wujud yang dari A sampai Z itu turun menjadi satu titik. Jadi satu titik. Namanya Nur Muhammad. Kalau orang Kristen namanya The Logos. Kalau Yunani The Nous. Kalau agama Majusi Kiomat. Kalau kita orang Islam Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad akan terjadi 3 hal. Tanazzulat dekadensi, ta'ayyunat identifikasi, tajalliyat manifestasi. Lahirlah kita ini, kemudiannya kita ini. Ini merupakan penampilan tajalliyat, ta'ayyunat identifikasi, tanazzulat turun apa? Turunnya a'yan thabitah ke alam nyata yang alam materi ini. Maka kalau kita tarik, jadi rahasia, jadi ilmu rahasia banget ini. Jadi ngajarku begini, pintu dikunci sebenarnya, nggak ada banyak orang dengar. Maka kesimpulannya, yang namanya wujud, yang namanya apa? Satu. Dari Allah sampai apa? Virus atau apalah paling kecil. Satu. Kalau banyak, ini yang mainnya adalah maujudat, yang diwujudkan. Kalau yang namanya ada itu satu, yang baiknya apa? Yang diadakan.
paham kan? Saya paham kayak gini 4 tahun loh. Jadi wujud itu satu, ada itu satu. Banyak ini yang diada. Hitungan itu satu. Berapa banyak? 10, 20, 100 yang dihitung. Maka hakikatnya wujud berapa? Hanya tingkat-tingkatan. Al-wujudul mutlak, the absolute one, Allah. Kemudian nanti terjadi al-faidul aqdas, emanasi yang sangat sakral menjadi asma'nya, turun dikit. Asma'nya turun jadi ayat tabitah, turun lagi. Tabitah menjadi Nur Muhammad, Nur Muhammad menjadi kita, namanya tajalli, ta'ayyun, tanazzul. Tajalliyat, ta'ayyunat, tanazzul. Ini aja rahasia, apalagi mau bicara sejarah, wah rahasia kok ini. Nabi Muhammad sendiri orang yang misterius. Allah menciptakan Nabi Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan, bahkan alam semesta diciptakan karena akan ada Nabi Muhammad. Maka bagaimana kita akan paham Nabi Muhammad? Gak mungkin kita bisa tahu Nabi Muhammad itu siapa sebenarnya. Wa kaifa yudriku fi dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallu anhu bil hulumi famablagul ilmi fihi annahu basharu wa annahu khairul khalqillahi kullihim. Kita ini mengenal Muhammad paling-paling, dia itu sebaik-baiknya makhluk, titik. Dia itu sebaik-baiknya makhluk, titik. Balik gunanya itu. Bukan hanya itu. Perumpamannya apa? Matahari. Dilihat biasa-biasa aja. Ayo dipentelengin, mata kita hancur. Apalagi dekatin, kita mati terbakar. Itu Nabi Muhammad. Kasyamsi tadharu lil ainani min bu'udi soghiratan wa tukillu tarfat bin amami. Kelihatan matahari kecil dari jauh, coba dekatin, nggak usah dekatin ya, lihat saja, mata kita hancur. Tukillu tarf min amami, waktu berapa matahari, mata kita melihat, mata kita hancur, rusak. Apalagi Nabi Muhammad dengan dunia zuhud, ya pantas. Kalau satu nggak bisa zuhud, kan Muhammad pantas kenapa? Wong dunia yang dibikin dari nurnya Muhammad tuh, ya pantas zuhud. Gak dibikin dari nurnya sastro. Jadi sastro gak bikin zuhud. Nabi Muhammad pasti zuhud karena dunia ini dibikin dari nurnya. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam takhruji dunya minal adami. Bagaimana Muhammad akan cinta dunia? Dunia itu bisanya keluar, bisanya muncul karena laulahu lam takhruj minal adam. Wah, panjang ini cerita Nabi Muhammad. Ya, kalau sejarah Muhammad saya agak lumayan lah. Saya belajar materi, saya baru pegang. Walhasil saya sangat hormat, saya respect, sangat bersyukur pada Kiai Agus Sunyoto yang banyak sekali tulisannya tentang Syekh Siti Jenar, Wali Songo, Atlas Wali Songo. Saya menikmati betul membaca Atlas Wali Songo. Dan ini yang baru, Gajah Mada, kata Gus Dur, Gajah Mada mungkin Islam, kata Gus Dur. Ada kali berpendapat Gajah Mada Habib, malah kalau ada Habib sih kamu tahu Habib Bahar Smith apa? Terima kasih bagus. Atau umrah karena panjang umur bagus ini. Terima lagi produksinya atau karyanya. Terima kasih Pak Jafar, Pak Hasan Jafar, Pak Gus yang kedatangannya ke pesan At-Taqafah ini. Di pesantren masih baru, di bahasa Arab ini Pak Gus, bahasa Arab ini. Kemajuan di bidang culture, scientific, religi namanya takof, ini takof. Orangnya namanya mutakof. Kemajuan di bidang welfare, bahasa Arabnya hadharah. Orangnya atau bangsa yang maju namanya mutahadir. Dua-duanya maju, Madinah, mutamaddin, madaniyah, yaitu baldatun thayyibatun rabbun. Itu namanya Madinah. Ada orang pandai, baik, beragama, berakhlak, tapi miskin, ya sastro misalkan. Itu namanya mutakof. Ada orang kaya tapi agamanya, budayanya kurang, namanya mutahadir. Dua-duanya mutamaddin. Dan mari kita gali tamadun leluhur kita, nenek moyang kita. Seperti kita harus tahu juga tamadun Islami, kita harus tahu pula tamadun Nusantara.
Antara lain memahami siapa itu Gajah Mada. Terima kasih. Syukran wa dumtum bil khair wal barakah wan najah. Wa tahud bi aydikum la fi khair. Wa huwa al-fiqh min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.